Halo guys, kembali lagi di Willy Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi, di video kali ini gua bakal ngerangkum film yang berjudul Hounds of Love tahun 2017. Di film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang mengalami kelainan seks, di mana mereka menculik gadis yang berusia sekitar 17 tahunan dan dijadikan sebagai alat pemuas nafsu mereka. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan latar belakang pada tahun 1987, di mana diperlihatkan siswi-siswi SMA yang sedang berlatih olahraga voli. Mereka terlihat serius latihan karena sekolah mereka akan mengadakan pertandingan bola voli antar kelas. Lalu terlihat dari kejauhan ada sepasang kekasih yang sedang memperhatikan mereka. Beberapa saat kemudian para siswi itu telah selesai latihan dan bersiap untuk pulang. Lalu salah satu siswi yang tidak dijemput oleh orang tuanya memilih untuk berjalan kaki pulang ke rumahnya. Namun di dalam perjalanan siswi itu dihampiri oleh sebuah mobil yang terlihat di dalamnya terdapat sepasang kekasih tadi yang kemudian menawarinya untuk mengantarkannya pulang. Mau tidak mau, karena di luar terik matahari sangat panas, dia pun menyetujuinya. Namun naasnya, bukannya diantar pulang, dia malah diculik oleh sepasang kekasih itu. Kemudian gadis itu dirantai, lalu pada malam harinya, gadis itu dimantap-mantap secara paksa, lalu kemudian dia dibunuh. Singkat cerita, keesokan harinya setelah melakukan aksi bejatnya, kita diperlihatkan sepasang suami istri itu, di mana istrinya bernama Evelyn dan suaminya yang bernama John. Mereka memiliki sebuah kelainan di mana mereka menculik gadis yang berusia sekitar 17 tahunan untuk dijadikan sebagai alat pemuas nafsu mereka. Dan setelah mereka membunuh korbannya, mereka pun membagi tugas di mana John bertugas membawa mayat gadis itu lalu menguburkannya. Lalu si Evelyn membersihkan jejak aksi brutal mereka agar aksinya tidak diketahui oleh warga sekitar. Kemudian scene beralih ke seorang gadis yang bernama Vicky. Vicky mempunyai latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Ayah dan ibunya belum lama ini sudah berpisah. Karena hal itulah yang membuat Vicky menjadi seorang gadis yang labil. Dia tinggal bersama pacarnya yang bernama Jones. John sebagai pacar bukannya mengarahkan Vicky ke arah yang lebih baik, namun dia malah menjerumuskan Vicky ke pergaulan bebas. Mereka selalu mabuk bersama, mengkonsumsi barang terlarang, dan setiap malam mereka tidak lupa untuk bercocok tanam. Suatu ketika, pada saat jam pelajaran, Vicky bukannya mendengarkan gurunya, dia malah asik menggambar. Lalu sepulang sekolah, guru Vicky yang mengetahui latar belakang keluarga Vicky, dia menasehatinya agar Vicky bangkit dari keterpurukannya. Singkat cerita, Vicky sedang mengunjungi rumah ibunya. Setiap minggu, Vicky selalu mengunjungi ibunya 2 kali. Kemudian, pada saat itu, Vicky meminta izin untuk menghadiri sebuah acara pesta. Namun ibunya yang mengetahui nilai sekolahnya anjlok tidak mengizinkannya untuk pergi. Hal itulah yang membuat Vicky kesal dan secara diam-diam dia tetap pergi ke acara itu. Di dalam perjalanan, Vicky yang sedang menunggu taksi malah dihampiri oleh Evelyn dan John. Mereka menawari Vicky sebuah barang terlarang yang mereka jual $10. Awalnya Vicky sempat menolak, namun karena dia butuh barang itu saat pesta nanti, dia pun membelinya. Tapi ternyata barang itu sudah habis. John pun memintanya untuk ke rumahnya dulu untuk mengambil barang itu. Sesampainya di sana, Vicky pun dipersilakan masuk ke dalam. Dan saat di dalam, Vicky diberikan sebuah minuman yang sebelumnya sudah diberi obat bius. Seketika Vicky pun menjadi pusing dan dia berniat untuk pergi dari sana. Langsung saja Evelyn dan John menahan Vicky untuk keluar. Mereka pun menyekap Vicky dan mengikatnya di sebuah ranjang. Dan disinilah mereka melakukan adegan mantap-mantap bertiga secara paksa. Singkat cerita, pada keesokan harinya Maggie atau ibunya Vicky yang mengetahui Vicky tidak ada di kamar lantas menelpon teman-teman Vicky dan mantan suaminya. Kemudian di dapur Evelyn dan John yang sedang sarapan, mereka menemukan buku diari Vicky di dalam tasnya. Lalu saat John ingin pergi, John melihat anjing mereka buang air sembarangan di dalam rumah mereka. Dogs. Fix it. It's putrid.
Lantas Evelyn pun membersihkannya. Lalu Evelyn datang menghampiri Vicky dan menawarinya minum air putih. Di situ Vicky meminta kepada Evelyn agar dirinya dilepaskan dan dia juga mengatakan ayahnya adalah seorang dokter ahli bedah yang mampu membayar uang tebusan. Namun Evelyn menolaknya dan dia mengatakan bahwa tujuan utama mereka bukanlah uang. Setelah itu Evelyn menyuruh Vicky untuk mandi dan membersihkan dirinya. Ketika Vicky sedang mandi, dia melihat ada sebuah jendela dan dia berniat untuk melarikan diri ketika ada kesempatan. Kemudian scene berpindah ke John yang sedang berada di pinggir jalan. Dia dihampiri oleh pasangan homo yang ingin menagih hutang. Ternyata John selalu berhutang untuk membeli barang terlarang yang digunakan bersama istrinya. Karena John saat ini tidak memiliki uang, dia pun berjanji untuk membayarnya esok hari. Di sisi lain, Vicky yang telah selesai mandi diperintahkan untuk menuliskan surat untuk ibunya, yang berisikan dia sudah muak akan pertikaian orang tuanya itu dan dia berniat untuk pindah ke daerah lain. Dan pada saat Vicky akan diikat kembali di ranjangnya, dia pun meminta untuk pergi ke kamar mandi dulu. Lalu saat Evelyn mengantarkan Vicky ke toilet, tiba-tiba John pulang. John meminta agar dirinya saja yang mengantarkan Vicky ke kamar mandi dan menyuruh Evelyn untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, Evelyn yang merasa cemburu mengapa John lama di kamar mandi, akhirnya dia menggedor-gedor pintu dan benar saja pintu kamar mandi itu dikunci dan John sedang ingin memantap-mantapi Vicky. Di sini terjadi perdebatan antara mereka berdua. Vicky yang melihat itu menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Seketika John dan Evelyn yang mengetahui Vicky kabur, mereka panik lalu mencari keluar rumah. Ternyata Vicky bersembunyi di dalam bak mandi. Kemudian dia berusaha melarikan diri melalui pintu belakang. Namun usahanya gagal dan akhirnya dia kembali tertangkap. Dan dia kembali diikat di ranjangnya. Saat yang bersamaan, ternyata teriakannya Vicky terdengar oleh tetangganya John dan Evelyn. Evelyn pun berusaha menjelaskan bahwa dia dan suaminya sedang bertengkar dan itu hanyalah pertengkaran kecil. Namun, karena sudah muak hampir setiap hari mendengar suara teriakan, akhirnya tetangganya itu mengancam untuk melaporkannya ke kantor polisi. Beberapa saat setelah semuanya dirasa sudah aman, akhirnya John menyuruh Evelyn untuk mengantarkan surat yang sudah ditulis oleh Vicky sebelumnya. Dan John menunggu di rumah sambil beristirahat. Namun, bukannya beristirahat, ternyata John malah berniat untuk memantap-mantapi Vicky di saat istrinya sedang keluar. Dan naasnya lagi, ternyata Vicky buang air besar di ranjang. Karena hal itulah membuat John kesal dan mengambil spray ranjang itu untuk dicuci. Di sisi lain, Evelyn yang sudah mengantarkan surat, dirinya pergi ke sebuah telepon umum untuk menelpon anaknya. Namun anaknya Evelyn tidak ingin berbicara dengan ibunya sendiri. Singkat cerita, Evelyn pun pulang ke rumah. Tanpa sengaja dia melihat John yang berlari tanpa menggunakan busana. Kemudian Evelyn menghampiri Vicky lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Vicky menjelaskan hal yang sebenarnya. Tak hanya itu, Vicky juga menyatakan Evelyn hanya dimanfaatkan oleh John untuk memuaskan hasrat John memantap-mantapi gadis 17 tahun. Maka dari itu, kedua anak Evelyn tidak tinggal serumah dengan mereka agar John bisa dengan bebas menyalurkan nafsunya. Mendengar hal itu, Evelyn langsung saja menanyakannya kepada John. Disinilah terjadi perdebatan antara mereka. Evelyn meminta agar segera membunuh Vicky dan mencari gadis lain saja. Namun karena John adalah orang yang licik, akhirnya dia mengatakan bahwa Evelyn lah wanita yang paling cantik sedunia sampai akhir hayat hidupnya. Karena perkataannya, akhirnya Evelyn menjadi luluh dan akhirnya dia percaya. Dan disinilah akhirnya mereka kembali melakukan mantap-mantap bertiga. Di sisi lain, ibunya Vicky bersama mantan suaminya datang ke kantor polisi dan melaporkan putrinya yang hilang entah kemana.
Namun polisi itu tidak ingin menyusut laporan yang diterima. Dikarenakan di daerah itu sering terjadi laporan hilangnya para gadis dikarenakan orang tuanya yang telah berpisah. Di sisi lain, John pergi ke hutan dan menyiapkan kuburan untuk Vicky nantinya. Ibunya Vicky yang terus merindukan putrinya, ia mengingat pacarnya Vicky dan berencana mencari keberadaan Vicky di alamat yang tertulis di surat itu. Langsung saja mereka pergi ke alamat itu tanpa bantuan pihak kepolisian. Kemudian Vicky yang telah selesai mandi, lalu dia diikat kembali di ranjangnya. Dan di sana Evelyn mengatakan kepada Vicky, siapkan dirimu, kita akan lanjut ke ronde kedua. Dan di saat yang bersamaan, John pulang dari hutan. Kemudian dia melihat anjingnya buang kotoran sembarangan lagi. Karena kesal, langsung saja dia menyiksa anjing itu. Evelyn yang melihat hal itu mencoba untuk menenangkannya. Namun naasnya anjing itu sudah tewas. Karena hal itu akhirnya John meminta maaf kepada Evelyn dan menyesali perbuatannya. Singkat cerita, Evelyn kembali menyuruh Vicky untuk menuliskan surat dan menyuruh Vicky untuk meminum obat pil tidur agar Vicky tewas secara perlahan. Namun di saat yang bersamaan, ternyata orang tua Vicky bersama Jones sudah sampai di lokasi. Dan ketika pintunya dibuka, ternyata Evelyn memberi informasi alamat palsu, yaitu alamat tetangganya. Di situ Evelyn terus menodongkan pisau agar Vicky tidak bersuara. Sedangkan di luar orang tuanya Vicky terus-menerus mencari-cari keberadaannya. Di saat itu juga Evelyn terus menyuruh Vicky agar meminum obat itu agar Vicky cepat tewas. Namun Vicky mengatakan, bunuhlah aku secepatnya menggunakan pisau itu. Dan dia juga mengatakan bahwa John itu sebenarnya tidak mencintaimu, dia hanya memperalatmu saja. John yang mendengar hal itu, dia langsung marah dan mencekik Vicky untuk berniat membunuhnya. Namun hal yang tak terduga pun terjadi di sini. Saat John mencekik Vicky, di saat yang bersamaan Evelyn menusuk perut John dengan pisau berkali-kali. Hingga membuat John tewas. Vicky yang memanfaatkan hal itu, ia langsung saja melarikan diri melalui jendela kamar mandi. Namun naasnya, Evelyn sudah menunggu di luar rumah. Dan di sini kembali terjadi hal yang tidak terduga, di mana Evelyn membiarkan Vicky pergi dan mengejar mobil orang tuanya. Ibunya Vicky yang masih percaya bahwa anaknya ada di daerah ini, melihat anaknya melalui spion dengan keadaan yang penuh luka. Dia pun berlari dan memeluk anaknya tersebut dan akhirnya film ini pun selesai. Oke guys, jadi seperti itulah film Hounds of Love. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Jadi film ini mempunyai pesan moral, yaitu kita harus berbakti dan menuruti perkataan orang tua kita. Contohnya saja di film ini, seandainya si Vicky mengikuti perkataan orang tuanya agar tidak pergi ke pesta itu, mungkin saja tidak terjadi peristiwa seperti ini. Oke guys, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.